Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah misteri yang bikin merinding. Kali ini, aku punya sebuah cerita yang bakal bikin kalian susah tidur, tentang sebuah warung soto ceker di Purbalingga yang menyimpan rahasia kelam. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang pesugihan? Sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang selalu berakhir dengan bayaran yang mengerikan? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah peringatan bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa konsekuensi. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir. Siapkan nyali, pasang earphone, dan jangan lupa, perhatikan baik-baik. Siapa tahu, ada sesuatu yang ikut mendengarkan cerita ini bersama kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Oke, kalau kalian sudah siap, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Purbalingga, berdiri sebuah warung soto ceker yang namanya melegenda. Warung ini bukan sekadar tempat makan biasa, banyak yang mengatakan bahwa rasa soto ceker di sana tidak ada tandingannya. Setiap orang yang mencicipinya selalu kembali, seolah ada daya tarik misterius yang membuat mereka ketagihan. Warung itu terletak di tepi jalan desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang sudah berusia ratusan tahun. Pada siang hari, warung ini tampak seperti warung sederhana lainnya, dengan bangku kayu panjang dan meja yang mulai lapuk karena usia. Namun, saat malam tiba, warung itu memancarkan aura yang berbeda. Dari luar, cahaya lampu temaram membuat suasana menjadi remang-remang. Asap putih dari panci besar terus mengepul, membawa aroma soto yang begitu menggoda. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Banyak pelanggan yang mengaku, saat duduk sendirian di sana, mereka merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakang mereka, meskipun saat menoleh, mereka tidak melihat apa-apa. Beberapa bahkan mendengar suara bisikan samar dari dapur, seperti suara orang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Warung ini dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Surya. Ia adalah pria paruh baya dengan wajah tenang dan senyum ramah. Namun, bagi yang memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang aneh dengan tatapan matanya, seolah menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh diketahui orang lain. Tangannya yang kasar dan penuh bekas luka seringkali bergerak cekatan saat menyiapkan pesanan. Namun bagi yang jeli, mereka akan menyadari bahwa setiap gerak-geriknya terlalu terlatih, terlalu sempurna. Seperti seseorang yang telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun tanpa pernah berhenti. Meski begitu, tidak ada yang pernah mempertanyakan asal-usul warung ini atau bagaimana bisa soto ceker di sana memiliki rasa yang begitu kaya dan dalam. Tidak ada yang tahu dari mana Pak Surya mendapatkan bahan-bahannya, dan tidak ada yang peduli. Yang penting, setiap kali mereka datang, mereka selalu puas dengan hidangan yang disajikan. Warung soto ceker ini tidak seperti warung lainnya. Jika warung soto lain memiliki rasa yang bergantung pada bumbu dan teknik memasak, soto ceker Pak Surya memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar resep. Setiap suapan meninggalkan sensasi yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang menari di lidah, membangkitkan rasa lapar yang semakin menjadi-jadi. Para pelanggan seringkali merasa bahwa mereka tidak bisa berhenti makan. Bahkan ketika perut mereka sudah terasa penuh, mereka tetap ingin menyendokkan kuah ke mulut mereka lagi dan lagi. Ada yang mengatakan bahwa daging cekernya begitu lembut, seperti bukan berasal dari ayam biasa. Kulitnya kenyal, seolah memiliki tekstur yang lebih hidup daripada ceker pada umumnya. Namun, bukan hanya rasanya yang membuat warung ini terkenal. Banyak pelanggan yang melaporkan mengalami mimpi aneh setelah makan di sana. Mereka bermimpi berada di dalam sebuah ruangan gelap, dikelilingi suara-suara bisikan yang tidak jelas. Dalam mimpi itu, mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata kosong. Beberapa orang bahkan mengaku terbangun di tengah malam dengan perasaan mual dan tubuh yang gemetar,
seolah ada sesuatu yang mencoba menarik mereka kembali ke dalam mimpi itu. Namun, meski desas-desus ini beredar, warung soto ceker Pak Surya tetap ramai. Orang-orang lebih peduli pada kelezatan makanan dibandingkan cerita-cerita aneh yang menyertainya. Bagi mereka, selama soto ceker itu masih tersedia, mereka tidak peduli dengan apapun yang terjadi setelahnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi memutuskan untuk mengunjungi warung itu. Ia bukan hanya sekadar penasaran dengan rasa soto yang terkenal, tetapi juga ingin membuktikan sendiri apakah cerita-cerita tentang warung ini benar adanya. Rudi adalah tipe orang yang tidak mudah percaya pada hal mistis. Baginya, semua cerita horor hanyalah bualan orang-orang yang terlalu banyak berimajinasi. Ia tiba di warung sekitar pukul 11 malam. Warung masih buka, meskipun saat itu hanya ada 2 pelanggan yang duduk di pojok. Aroma soto yang khas langsung menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Pak Surya menyambutnya dengan senyum ramah seperti biasa dan langsung menyiapkan semangkuk soto ceker untuknya. Saat ia mulai menyantap hidangan itu, Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya memang luar biasa lezat, tetapi ada sensasi lain yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik dapur. Setiap kali ia mengangkat sendoknya, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di balik tirai yang memisahkan dapur dan ruang makan, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan intens. Rudi terkejut dan segera berpaling, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung ini. Saat Pak Surya sibuk melayani pelanggan lain, Rudi memutuskan untuk mengintip ke dalam dapur. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Ketika ia sampai di dekat tirai, ia bisa mendengar suara berbisik, bukan dalam bahasa yang ia mengerti, tetapi lebih seperti suara yang berasal dari dunia lain. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di tengah dapur, terdapat sebuah guci besar yang tampak berisi cairan merah pekat. Di sekeliling guci, terdapat beberapa potongan tubuh manusia yang diletakkan di atas nampan kayu, seolah siap untuk diolah menjadi makanan. Rudi menelan ludah, otaknya menolak untuk percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi tanpa sengaja kakinya menyenggol kaleng kosong yang tergeletak di lantai. Suara dentingan logam yang bergema di keheningan malam itu membuat Pak Surya menoleh dengan cepat. Pak Surya berdiri diam, menatap Rudi dengan tatapan kosong. Wajahnya yang sebelumnya ramah kini berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Senyum yang terpampang di wajahnya bukan lagi senyum seorang pemilik warung biasa, tetapi senyum seseorang yang telah menyimpan rahasia gelap terlalu lama. "Kamu tidak seharusnya melihat ini," suaranya terdengar datar, tetapi ada nada ancaman di dalamnya. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam hitungan detik, ia sudah berdiri tepat di depan Rudi. Matanya kini tidak lagi seperti mata manusia biasa. Mata itu hitam pekat dengan garis merah yang bersinar di tengahnya. Rudi merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Saat itulah, dari dalam guci, muncul sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Saat Rudi berdiri membeku, dari dalam guci itu muncul sesuatu yang menjijikkan. Cairan merah pekat yang sebelumnya tampak seperti darah mulai bergejolak, seperti air mendidih. Perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya, sesosok tangan kurus dengan kuku panjang yang menghitam. Jari-jari itu bergerak perlahan, mencakar-cakar bibir guci sebelum sesuatu yang lebih mengerikan muncul ke permukaan. Sebuah wajah, separuh membusuk, dengan mata kosong yang meneteskan cairan hitam, menyembul keluar. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara erangan panjang yang terdengar seperti tangisan dan tawa sekaligus.
Kulit wajahnya tampak seperti daging yang setengah matang, merah dan berlendir, dengan belatung yang merayap di sela-sela lukanya. Rudy ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai. Pak Surya, yang kini berdiri di sampingnya, tertawa kecil. "Kamu datang di saat yang tepat," katanya dengan suara rendah. "Makhluk ini butuh makanan." Dalam sekejap, tangan panjang makhluk itu meraih ke arah Rudy. Kuku-kuku tajamnya hampir menyentuh wajahnya ketika insting bertahan hidup Rudy akhirnya mengambil alih. Dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya, ia berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari ke arah pintu belakang. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, sesuatu mencengkeram kakinya dengan keras. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan lain, tangan manusia, pucat dan membusuk, keluar dari lantai, mencengkeram pergelangan kakinya. Rudy menendang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri. Namun, semakin ia berusaha, semakin erat cengkeraman tangan-tangan itu. Dari dalam lantai, muncul lebih banyak tangan, merangkak keluar dengan gerakan tersentak-sentak, seperti makhluk yang baru saja bangkit dari kematian. Jeritan terdengar dari dalam guci, semakin nyaring dan menyakitkan. Pak Surya hanya berdiri di sana, tersenyum puas, seolah menikmati penderitaan Rudy. Dengan sekuat tenaga, Rudy menggapai rak kayu di dekatnya dan menariknya roboh. Beberapa mangkuk dan panci jatuh berhamburan, menciptakan suara berisik yang memenuhi ruangan. Tangan-tangan itu terkejut sejenak, memberi kesempatan bagi Rudy untuk melepaskan diri dan berlari keluar dapur. Saat ia mencapai halaman belakang, ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke belakang dan melihat Pak Surya berdiri di ambang pintu, kini dengan ekspresi yang lebih gelap. "Kamu tidak akan bisa pergi begitu saja," katanya pelan, namun penuh ancaman. Rudy tidak ingin membuang waktu. Ia segera bangkit dan berlari secepat mungkin, menerobos kebun bambu di belakang warung. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara-suara aneh, bisikan, rintihan, dan langkah kaki yang bukan miliknya. Ia terus berlari tanpa menoleh, hingga akhirnya tiba di jalan desa yang sepi. Dengan napas terengah-engah, ia mengingat satu nama yang mungkin bisa membantunya, Mbah Karyo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib. Rumah Mbah Karyo terletak di pinggiran desa, agak jauh dari pemukiman warga. Rudy segera mengetuk pintu dengan panik. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, menampakkan seorang pria tua dengan sorot mata tajam yang langsung bisa melihat ketakutan dalam diri Rudy. "Kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya, ya?" tanya Mbah Karyo tanpa basa-basi. Rudy mengangguk, masih terengah-engah. "Warung soto ceker, ada sesuatu di sana." Mbah Karyo menarik napas panjang, lalu memberi isyarat agar Rudy masuk. "Kamu datang di waktu yang tepat," katanya. "Aku sudah lama mengawasi tempat itu. Dan sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini." Di dalam rumah Mbah Karyo yang penuh dengan aroma dupa dan rempah-rempah, Rudy duduk dengan tubuh masih gemetar. Mbah Karyo menatapnya dengan dalam, lalu menuangkan teh hangat ke dalam sebuah cangkir tanah liat. "Minumlah dulu, nak," katanya. Rudy menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Saat menyesap teh tersebut, tubuhnya perlahan mulai tenang. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan mengerikan yang ia lihat di warung tadi. Mbah Karyo menyalakan dupa hitam di sudut ruangan, lalu duduk bersila di hadapan Rudy. "Warung soto ceker itu, bukan warung biasa," katanya, matanya menerawang seolah sedang mengingat sesuatu. "Kamu tahu sejak kapan warung itu berdiri?" Rudy menggeleng. "Lebih dari 30 tahun yang lalu," lanjut Mbah Karyo. "Dulu, tempat itu adalah rumah seorang tukang jagal bernama Samin. Ia terkenal sebagai penyedia daging ayam terbaik di desa ini. Namun, ada satu hal yang aneh.
Jumlah ayam yang ia miliki tidak sebanding dengan jumlah daging yang ia jual. Seolah-olah ada sumber daging lain yang ia gunakan. Rudy menelan ludah, mulai bisa menebak kemana arah cerita ini. Suatu hari, seorang bocah lelaki hilang di desa ini, lanjut Mbah Karyo. Keluarganya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga akhirnya, seseorang melaporkan melihat Samin membawa sesuatu yang dibungkus kain ke belakang rumahnya pada tengah malam. Warga yang curiga langsung menggerebek rumah Samin dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Mbah Karyo menatap mata Rudy lekat-lekat sebelum melanjutkan. Mereka menemukan tubuh bocah itu, tergantung di dalam gudang, dagingnya sudah dipotong-potong seperti daging ayam. Warga yang marah langsung menghakimi Samin di tempat. Ia dihajar sampai mati dan tubuhnya dibakar bersama rumahnya. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, bagaimana warung soto ceker itu bisa berdiri? Tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Karyo menarik napas panjang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang pria asing datang ke desa ini. Ia membeli tanah bekas rumah Samin dan membangun warung di atasnya. Pria itu adalah Pak Surya. Pak Surya bukan orang biasa, lanjut Mbah Karyo. Ia datang ke desa ini dengan tujuan yang jelas, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Samin. Rudy menatap Mbah Karyo dengan bingung. Maksudnya? Pak Surya adalah pengikut ilmu hitam, jawab Mbah Karyo. Ia melakukan ritual pesugihan yang mengerikan. Ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang bersemayam di tanah itu. Rudy terdiam, membayangkan apa yang ia lihat di dapur warung tadi. Makhluk yang ada di dalam guci itu. Rudy akhirnya berbicara. Apa itu? Itu adalah roh-roh para korban, jawab Mbah Karyo dengan suara berat. Makhluk itu bukan hanya sekadar jin atau setan. Itu adalah wujud dari semua jiwa yang telah dikorbankan oleh Pak Surya. Rudy merasa perutnya mual. Ia teringat rasa soto ceker yang luar biasa lezat, dan kini ia tahu dari mana sumber kelezatan itu berasal. Lalu, bagaimana kita bisa menghentikannya? Tanya Rudy, mencoba menguatkan diri. Mbah Karyo menatapnya dengan tajam. Hanya ada satu cara, kita harus menghancurkan guci itu dan membakar warung sampai rata dengan tanah. Malam itu, Mbah Karyo mengumpulkan beberapa warga yang ia percayai. Mereka adalah orang-orang yang telah lama curiga dengan warung Pak Surya tetapi tidak memiliki bukti kuat untuk bertindak. Dengan membawa obor, air kembang, dan jimat pelindung, mereka berjalan bersama menuju warung soto ceker yang tampak sunyi dalam kegelapan malam. Rudy menggenggam sebilah pisau kecil yang diberikan oleh Mbah Karyo. Ini bukan pisau biasa, kata Mbah Karyo. Ini adalah pisau berisi doa-doa yang bisa melemahkan makhluk gaib. Saat mereka tiba di warung, suasana terasa begitu mencekam. Warung itu tampak kosong, tetapi aroma soto masih tercium di udara. Pintu warung terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Mbah Karyo memberi isyarat agar semua orang berhati-hati. Dengan langkah perlahan, mereka memasuki warung. Di dalam, segalanya tampak normal, meja, bangku, dan panci soto yang masih mengepul. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Di mana Pak Surya? Bisik salah satu warga. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari arah dapur. Suara itu pelan, tetapi jelas bukan suara manusia biasa. Mbah Karyo menegakkan tubuhnya. Dia tahu kita datang, katanya dengan suara tegas. Bersiaplah. Mereka berjalan menuju dapur, di mana guci besar itu berada. Saat mereka mendekat, sesuatu mulai berubah. Cahaya lampu berkedip-kedip, udara menjadi dingin, dan suara bisikan mulai terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak dan jatuh ke lantai. Rudy menoleh dan melihat sesuatu yang mengerikan, tangan pucat muncul dari bawah lantai dan menarik kaki pria itu.
Jangan panik, teriak Mbah Karyo. Tetap bersama. Mereka berlari ke dapur, di mana guci besar itu berdiri di tengah ruangan. Cairan merah di dalamnya tampak bergejolak, seolah menyadari kehadiran mereka. Dari balik bayangan, Pak Surya muncul. Tapi ia bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya membengkak, matanya hitam sepenuhnya, dan kulitnya tampak mengelupas seperti daging busuk. Ia tertawa, suara yang bukan berasal dari manusia. Kalian pikir bisa menghentikan ini? Suaranya bergaung, seolah berbicara dari banyak mulut sekaligus. Aku sudah memberi makan makhluk ini selama bertahun-tahun. Ia adalah bagian dari warung ini, bagian dariku. Mbah Karyo tidak membuang waktu. Ia mengambil botol berisi air kembang dan menyiramkan isinya ke lantai. Seketika, suara jeritan terdengar dari dalam guci, seolah sesuatu terbakar di dalamnya. Pak Surya mengerang, tubuhnya bergetar hebat. Rudi, pecahkan gucinya, teriak Mbah Karyo. Dengan tangan gemetar, Rudi mengangkat pisau yang diberikan Mbah Karyo. Ia melompat ke arah guci dan menghunjamkannya sekuat tenaga. Guci itu retak, lalu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi asap hitam pekat. Suara jeritan memenuhi udara. Sosok-sosok berwajah hancur muncul dari dalam asap, melayang-layang dengan ekspresi penuh penderitaan. Mereka adalah arwah para korban. Pak Surya menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin, dan dari dalam tubuhnya, muncul tangan-tangan yang menariknya ke dalam lantai. Aku belum selesai, teriaknya sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, warung itu mulai runtuh. Setelah guci itu hancur dan Pak Surya lenyap ke dalam kegelapan, warung soto ceker mulai bergetar hebat. Dinding-dindingnya mengeluarkan suara berderak seperti hendak runtuh. Asap hitam yang tadinya memenuhi ruangan perlahan berubah menjadi kabut tipis, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Cepat keluar, seru Mbah Karyo. Rudi dan warga lainnya berlari keluar, meninggalkan warung yang kini tampak semakin miring. Api dari obor yang mereka bawa tiba-tiba menyambar kayu-kayu warung, menjalar dengan cepat. Dalam hitungan detik, warung yang telah berdiri selama puluhan tahun itu mulai dilalap api. Namun, sebelum seluruh bangunan runtuh, terdengar suara dari dalam, bukan suara manusia, melainkan jeritan panjang yang berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Suara itu begitu mengerikan hingga beberapa warga menutup telinga dan berlutut ketakutan. Lalu, sesuatu terjadi. Dari dalam kobaran api, sesosok bayangan muncul. Ia tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan mata merah menyala. Wajahnya tak berbentuk, hanya berupa kegelapan pekat yang berdenyut seperti jantung. Sosok itu berdiri di tengah api, seolah tidak terpengaruh oleh panasnya. Mbah Karyo menghunus keris kecil yang ia bawa dan mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Bayangan itu mengeluarkan suara menggeram, lalu mulai menghilang perlahan, terseret ke dalam api yang berkobar semakin besar. Dan akhirnya, semuanya sunyi. Warung soto ceker yang penuh rahasia kelam itu runtuh sepenuhnya, meninggalkan tumpukan abu dan arang. Para warga berdiri di depan bekas warung yang kini hanya berupa puing-puing. Angin malam berembus pelan, membawa bau kayu terbakar yang bercampur dengan aroma busuk yang aneh. Kita sudah menghancurkannya, kata salah satu warga dengan suara lega. Namun, Mbah Karyo tampak tidak begitu yakin. Ia menatap abu yang tersisa dengan mata penuh kewaspadaan. Belum selesai, gumamnya. Rudi menoleh dengan bingung. Apa maksud Mbah? Mbah Karyo menghela napas panjang. Makhluk itu memang telah dikurung kembali, tapi jejaknya masih ada di tanah ini. Selama ada orang yang tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti Pak Surya, kutukan ini bisa kembali. Ucapan Mbah Karyo membuat Rudi merinding. Ia menatap abu yang mengepul di hadapannya, bertanya-tanya apakah benar semua sudah berakhir, atau justru ini hanya permulaan?
Beberapa hari setelah kejadian itu, Rudy mencoba kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk. Ia selalu bermimpi berada di dapur warung soto ceker, berdiri di depan guci yang kembali utuh. Dari dalam guci, terdengar suara-suara memanggil namanya, memohon pertolongan. Suatu malam, mimpinya menjadi lebih mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di depan warung yang sudah terbakar. Namun, kali ini warung itu kembali berdiri seperti semula, dengan lampu yang menyala dan aroma soto ceker yang menggoda. Pintu warung terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya, Pak Surya berdiri dengan senyum lebar. "Kamu lapar, Rudy?" tanyanya. "Sotonya sudah siap." Tiba-tiba, tangan-tangan pucat muncul dari dalam mangkuk soto yang dipegang Pak Surya. Tangan itu bergerak cepat, meraih wajah Rudy dan menariknya masuk ke dalam kegelapan. Rudy terbangun dengan keringat bercucuran, jantungnya berdetak kencang. Ia menyadari satu hal, meskipun warung itu sudah hancur, teror dari pesugihan soto ceker belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk kembali ke lokasi bekas warung bersama beberapa warga. Namun, yang mereka temukan di sana membuat darah mereka membeku. Di tengah puing-puing yang hangus, seseorang telah meletakkan sebuah sesajen, berisi kepala ayam hitam, kemenyan, dan bunga 7 rupa. Seseorang masih berusaha menghidupkan kembali kutukan itu. Mbah Karyo, yang datang belakangan, menggelengkan kepala dengan wajah muram. "Ini belum selesai," katanya. "Masih ada yang ingin melanjutkan ritual ini, dan kita harus menghentikannya sebelum terlambat." Malam itu, Rudy merasa ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Sebuah suara berbisik di telinganya. "Warung ini akan kembali." Dan saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kata-kata. Di kejauhan, di atas tanah bekas warung yang telah rata dengan tanah, berdiri siluet seorang pria dengan mata merah menyala. Pak Surya, atau sesuatu yang lebih buruk darinya. Dan begitulah, teror warung soto ceker belum benar-benar berakhir. Rudy berdiri terpaku. Sosok dengan mata merah menyala itu tidak bergerak, hanya menatapnya dari kejauhan. Udara di sekitarnya mendadak membeku, membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Karyo, yang berdiri di sebelahnya, juga melihat sosok itu. Namun, alih-alih panik, ia justru merapatkan tangannya dan berdoa. "Ini bukan lagi Pak Surya," gumamnya. "Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat." Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Suara berderak seperti tulang patah terdengar di udara. Dari tubuhnya yang kurus kering, muncul tangan-tangan kecil yang meronta-ronta, seolah mencoba keluar dari dalam dagingnya. "Jiwa-jiwa yang dikorbankan, mereka masih ada di dalam dirinya," bisik Mbah Karyo. Rudy mundur selangkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Mbah Karyo menggenggam kantung kain kecil dari saku bajunya. "Kita harus menyegelnya selamanya," katanya. "Kita harus mengakhiri ini sekarang." Mbah Karyo mengeluarkan segenggam garam yang sudah dicampur dengan doa-doa. Ia menyebarkannya di tanah sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sosok itu mengeram marah. Mata merahnya semakin membara, dan udara di sekitar mereka semakin mencekam. "Rudy, cepat buat lingkaran dengan garam ini," perintah Mbah Karyo. Dengan tangan gemetar, Rudy mengambil garam dari kantung Mbah Karyo dan mulai menaburkannya di tanah, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Namun, sebelum lingkaran itu selesai, sosok itu tiba-tiba menghilang. "Sial!" teriak Rudy. Dari balik bayangan, sosok itu muncul lagi, kali ini tepat di belakangnya. Sebelum Rudy bisa bereaksi, tangan makhluk itu mencengkeram bahunya dengan kuat. Ia merasakan dingin yang menusuk tulangnya.
Tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. "Jangan biarkan dia menyeretmu," seru Mbah Karyo. Dengan sisa tenaga, Rudi meraih pisau pusaka yang diberikan Mbah Karyo sebelumnya. Ia menikam tangan makhluk itu dengan sekuat tenaga. Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang begitu mengerikan, hingga udara seakan bergetar. Tangannya terlepas dari bahu Rudi, dan tubuhnya mulai menghitam, seolah terbakar dari dalam. Mbah Karyo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengangkat kendi berisi air suci dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. Seketika, suara raungan memenuhi udara. Makhluk itu mencakar-cakar tubuhnya sendiri, sementara wajah-wajah kecil yang terperangkap di dalamnya mulai menghilang satu persatu. Dengan jeritan terakhir, ia akhirnya meledak menjadi abu hitam yang berhamburan di udara. Semua menjadi sunyi. Rudi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. "Sudah selesai?" tanyanya dengan suara lemah. Mbah Karyo mengangguk, meskipun matanya masih penuh kewaspadaan. "Untuk sekarang, iya." Setelah kejadian itu, tanah bekas warung soto ceker dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Beberapa orang yang mencoba membeli tanah itu untuk membangun usaha lain selalu mengalami kejadian aneh. Dari mimpi buruk hingga kecelakaan misterius. Desa akhirnya memutuskan untuk membiarkan tempat itu terbengkalai. Rumput liar tumbuh menutupi tanah hitam bekas kebakaran. Warga yang melewati area itu selalu merasa ada yang mengawasi, seolah sesuatu masih bersemayam di sana. Rudi, meskipun telah kembali ke kehidupannya, masih sering merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, ia merasa ada bayangan di sudut kamarnya. Kadang-kadang, ia mencium aroma soto ceker yang muncul entah dari mana. Mbah Karyo, yang semakin menua, memperingatkan Rudi bahwa makhluk seperti itu tidak benar-benar bisa dimusnahkan. Selama ada orang yang tamak, yang rela mengorbankan nyawa demi kekayaan, maka kutukan semacam ini akan selalu menemukan jalan untuk kembali, katanya. Rudi hanya bisa berharap bahwa kejadian ini tidak akan terulang. Namun, jauh di malam yang sunyi, di tanah bekas warung itu, seseorang datang membawa sesajen dan menyalakan dupa. Dan dari kegelapan, dua mata merah kembali terbuka. Bertahun-tahun kemudian, seorang pengusaha muda datang ke desa itu. Ia membeli tanah bekas warung soto ceker dengan harga murah. Ia tidak percaya tahayul dan menganggap cerita tentang warung itu hanyalah bualan orang desa. Dalam waktu singkat, sebuah bangunan baru berdiri di atas tanah itu. Kali ini, bukan warung soto ceker, melainkan sebuah kafe modern. Di malam pembukaan, pengunjung ramai berdatangan. Musik mengalun pelan, aroma kopi memenuhi udara. Tidak ada yang ingat tentang sejarah kelam tanah itu. Namun, di sudut ruangan, seorang pelanggan memesan sesuatu yang tidak ada di menu. Soto ceker, 1. Pelayan muda yang menerima pesanan itu terkejut. "Maaf, Pak. Kami tidak menjual soto ceker." Pria itu tersenyum tipis. "Oh, tentu saja kalian menjualnya. Kalian hanya belum menyadarinya." Dan saat pelayan itu berbalik, ia mencium aroma yang tidak seharusnya ada di sana. Aroma daging yang direbus, dengan sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang seharusnya sudah lama hilang, tapi kini, warung itu akan kembali. Itulah kisah tentang warung soto ceker yang penuh misteri dan teror. Serem banget, kan? Dari cerita ini, kita belajar satu hal, bahwa tidak ada rezeki yang datang dengan instan tanpa usaha. Jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi, teman-teman, kalau kita ingin sukses, carilah rezeki dengan cara yang baik, halal, dan sesuai dengan ajaran agama. Jangan tergoda untuk mengambil jalan gelap, karena bayaran yang harus diberikan tidak pernah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen,
dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah horor lainnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian, supaya mereka tahu bahwa di balik kelezatan soto ceker, ada rahasia yang tidak seharusnya diketahui. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, karena mungkin sesuatu sedang mengawasi kalian sekarang. Selamat malam, dan semoga mimpi indah.